waktu itu waktu saya masih kecil ya, saya jarah ke sini, terus tiba-tiba angin besar gitu. Kuda. Tempat inilah mereka melantunkan ayat-ayatnya. Jadi Saya panjang umurnya. Doain. Jadi direstui oleh leluhurnya. Apa yang kau yakini bahwa di sini adalah pada saat itu kau berpikir adalah tempat keramat. Mudah-mudahan mata langit ke depannya dia lebih berkah, Amin. lebih maju lagi, Amin. lebih terbang lagi, Ya. banyak penggemar masyarakatnya. Amin. Itu aja. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat bersejarah, tempat keramat, makam wali, ataupun tempat-tempat angker untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan Alhamdulillah kita saat ini sudah sampai di sebuah makam keramat, disebutnya makam keramat Sunan Parung atau Raden Demang Arya. Ini lokasinya ada di wilayah Kabupaten Bogor, daerah Parung. Nah, yang membawa kami kemari adalah Mas Munandar. Ini adalah fans Mata Langit dari Parung yang pengen diungkap sejarah di sini. Apa sebenarnya alasan untuk mengajak Mata Langit ke sini? Nah, alasan saya mengajak Mata Langit ke sini, saya penasaran. Sejak saya kecil memang tempat ini sering saya jarahi dengan almarhum orang tua saya ya. Nah, di sini orang tua saya pernah bercerita bahwa disinilah tempat keturunan dari warga Parung gitu. Nah, di sini terusnya ada cerita bahwa setiap yang mau mencalonkan kepala desa itu wajib atau harus kurang afdol gitu kalau dia tidak berjarah ke makam Demang Arya sini. Mungkin itu aja. Jadi pengen mengungkap apa benar ini tuh ada silsilah dengan leluhurnya ya. Iya, apa benar orang sini asli atau dari luar pendatang ya. Terus banyak yang berhasil ya, misalkan ziarah ke sini setelah pulang dari sini menjadi kepala desa. Banyak yang sudah banyak yang menjadi gitu. Sukses lah di karir di desanya gitu. Doanya dikabul mungkin ya setelah mungkin berdoa di sini ya. Nah, kita sebelum ziarah kita akan bertemu dulu dengan juru kuncinya yaitu Baba Amran, karena beliau nanti akan menjelaskan lebih lengkap lagi sejarah dari makam ini. Yuk kita ke Baba. Di sini tempatnya. Ini tempatnya asri nih, sambil aku jelaskan ya, kayak masuk ke dalam hutan, tapi hutannya tuh tidak terlalu terlihat langitnya, jadi kayak dipayungin gitu. Alhamdulillah ya, adem. Assalamualaikum Baba. Ini Baba Amran, izin Bah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silaturahmi? Ya. Boleh kesini Baba. Boleh. Ini Baba Amran sudah bersama saya. Beliau juru kunci dari makam ini. Sudah berapa lama kalau boleh tahu, Pak? Kalau pengurusan baru 6 tahunan lah. Lalu di sini mau dari kecil dibantu kakek. Gitu. Karena turun-temurun ya, Turun-temurun. juru kuncinya itu. Iya. Habis kakeknya, ayahnya, terus Baba. Bapak. Iya.
Boleh diceritakan ini sebenarnya beliau yang dimakamkan ini siapa, Bah? Yang Mbak Amran tahu sih, ya Wallahualam sahab, ya penyiar agama. Pada tahun Walau alam ya zaman Masehi, ya saya juga belum lahir, cuman dari turun menurun. tepatnya tahun berapa juga Bapak Belum belum tahu, pasti ya ya. pokoknya Masehi aja tahunnya mah. Sekitar 15-an tuh, 16 atau 18 sama Masehi. Kita juga belum lahir. Cuma saya cuma pengurus meneruskan perjuangan-perjuangan kakek kita. Karena kalau kita nggak urus, tahu sendiri kan bala. Sekarang alhamdulillah setelah diurus sama Pak Amran tuh sekarang bisa para penjara lihat ya sudah ada air enak, ada siap tersarana. Ini musola ya? Musola ini. Ada ya. musola. Musola Al-Karomah itu Bapak yang diri itu. Kalau yang ini apa, Bah? Boleh tahu yang Itu apa bangunan kecil ini? yang Syekh Nur Muhammad Hadi Winata itu. Beliau siapanya Ki Demang? Ya pokoknya ya jajarannya lah gitu. Jajarannya tuh pejuang-pejuang juga. Iya. Siar Islam di Parung ini. Gitu. Yang disiarkan itu wilayah mana aja? Katanya 3 apa tadi? Segitiga ya? Segitiga mah itu baru sekarang itu mah. Dulu mah belum begitu, masih iya. sampai ke Sunda Kelapa sampai. Masih kawasannya sampai Depok. Ke Jakarta, Betawi itu masih. Depok, Bogor, satu lagi apa? Tangerang. Ya Tangerang tuh umumnya. Wilayah dia dulu belum ini kan belum ada pemekaran dulu mah. Jadi kadipaten. Ya beliau ini satu tokoh ya penyebar Islam juga, Pejuang juga nggak? pejuang juga, pendiri. Ya inilah alhamdulillah Pendiri apa? Tempat yang kita rasakan begini sekarang jadi apa? wilayah Parung ini? Wilayah Parung khusus Oh, Parung. gitu. Ki Demang itu artinya Ki Demang tuh ada yang disebut artinya lurah. Karena Demang kan anak kerajaan dulu. Konon katanya, bukan katanya ya. Tapi kerajaan apa? Apakah Bapak mengetahui? Dulu dia bukan kerajaan, dia mah apa disebutnya? Ya Parung baik itu. Ya disebutnya ini Padepokan dulu zaman sininya. Iya. Ada suatu Padepokan. Dia penyebar belajar ngaji apa Islam kan. Sekarang alhamdulillah banyak pada murid-muridnya. Iya. Ya, Berarti ada penyebar agama juga, tokoh- pejuang juga, pejuang tokoh juga, pejabat merangkap lah mungkin dia ya, tuh. zaman dulu. Alhamdulillahnya yang kita rasakan sekarang, Be. Yang dirasakan apa, Bah? Ya alhamdulillah kita tahu Allah, tahu agama, bisa sholat, bisa ngaji, Jasa beliau juga ya. bisa belajar akhlak. Gitu, alhamdulillahnya. Katanya banyak yang Ya. datang ke sini ya untuk ziarah. Alhamdulillah buat masyarakat Apa aja keperluan mereka, Bah, yang diketahui? yang punya hajat masing-masing, Be, apa misalkan minta dikabul gitu, syariat hakikatnya kemari. Tapi saya selalu mengarahkan wasilahnya kemari, minta sama ke Allah, hanya Allah lah yang mengabulkan semua hajat kita gitu. Betul-betul setuju aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula nasir. Cukup hanya Allah penolong kita. Syariat hakikatnya karomah itu tembang Arya Kampung Waru. Iya, Itu iya. aja. Sekarang saya ingin tanya tentang pengalaman di luar nalar yang pernah Bapak alami selama menjadi kuncen apa, Bah? Alhamdulillah untuk itu nggak pernah Ditampaki sesuatu, Nggak ada. dengar suara? Enggak ada. Enggak ya? Enggak sama sekali. Tapi kalau pengunjung, apakah ada yang pernah? Katanya ada yang pernah lihat sosok apa harimau besar. Wah mungkin bukan mungkin itu ada, tergantung yang lihat jarahnya. Apa bawaan di luar, apa hati dia bagaimana gitu. Kalau itu mah. Mas Munandar katanya pernah dengar kisah itu ya? Ada Ya, orang pernah kisah. Waktu itu waktu saya masih kecil ya, saya jarah ke sini, terus tiba-tiba angin besar gitu. Mungkin itu aja yang saya rasakan. itu yang mengalami Iya, sendiri ya. mengalami. Oke. Kalau Baik. saya sebagai ya mungkin iya gitu. Cuma saya mengatakan saya belum pernah. Iya. Oh gitu. Bapak jujur aja, Bapak. Jujur, Nggak- ya Allah. Saya alhamdulillah di sini tuh apa ya damai, sejuk. Iya, iya. Jadi kita ketenangan ada di sinilah Iya, gitu iya. karomah itu aja. Nggak pernah saya ngomong apa misteri apa nggak pernah. Kalau dengar orang-orang sih iya betul. Baik, kalau Panglima lihat apa aura yang dirasakan di sini? Ya, tadi waktu dari jalan dari sana itu di sini, di sekitar sini saya lihat ada kayak ular besar yang jaga. Habis itu saya jalan ke arah situ, saya lihat kayak ada kera warna putih dan warna hitam. Di pohon ya? Iya. Habis itu di sebelah sana ada kuda putih. Memang banyak pohon sih di Ya, sini. sebelah sana ada kuda putih saya lihat. Dan ada juga macan benar yang Mas Munandar. Munandar bilang itu yang terlihat saya, dan ada sosok seorang putri juga saya lihat.
kayak pakaian-pakaian dekar gitu ya putrinya. Nah, cuman pendekar kita nggak perempuan. tahu siapa namanya karena dia belum sempat komunikasi tadi yang si putri itu. Dan ada orang besorban juga saya lihat kayak nunggangi kuda. Iya. Besorban putih menunggangi kuda. Apakah ada kerajaan di sini, Panglima? Ini kayak di sini dulu tempat perkumpulan pelatihan juga gitu seperti Padepokan ya? Ah, betul. Oh, iya, iya. Padepokan. Jadi dulunya tuh di sini kayak tempat perkumpulan lah gitu kita bilang Ada menyusun aji ilmunya di strategi, sini. menyusun strategi latihan perang segala macam dulu di sini. Karena banyak senjata juga saya lihat kayak tombak Oh iya. di sini, ya kayak belati, pisau. Itu tombak itu apa? Tertanam apa secara goib? Secara batin terlihat, Oke, bukan oke. secara wujud. Wallahu alam bisawab, mungkin ada wujudnya tertanam, ya wallahu alam bisawab. Jadi kita minta izin dulu mau ziarah Silakan. Ke Babah. Mbah, Silakan. Biar mungkin berbarokah boleh semua. Boleh dipandu, Bah? Silakan. Ayo, Bapak yang depan. Bapak yang depan. Bah, maaf ini yang di luar-luar ini juga makam ya? makam. Ini hampir musola juga ada makam. Ya, ya, ya. Ini masih asli ya. Jadi kalau makam zaman dulu itu pakai batu-batuan kayak gini. Jadi nggak di Ini keramik. sahabat-sahabatnya dulu semua, Pak. Apa namanya? Pasukannya ya, Bah? Kan beliau pejuang. Ini apa pasukan beliau? Ya pokoknya Pasukan ini ke dah, Demang. dengan dia udah. Timnya gitu. Timnya. Masih asli dia tuh masih. Iya. Tapi nggak ada bernama ya? Ada bernama? Tadinya ada. Oh, tadinya ada. Ada Terkikis mungkin. kerta apa? Raka kerta. Oh, berarti zaman dulu juga ya sang nisannya ya? Bapak pernah lihat dari kecil ada kayak model-model Thailand. Iya. Tapi kok pendek ya, Bah? Tapi itu Arab Jawi apa Sunda? Sunda wiwitan. Oh, Sunda. Bah, maaf, ini kok makamnya pendek ya? Apakah anak kecil yang Bukannya dulu? Enggak pendek ya? ini. Memang hanya penanda aja ya? Assalamualaikum ya. Ayah kecil anak kecil gitu. Assalamualaikum ya ala kubur. Sebelum makan warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita mengatakan Sampurasun. Baik, mulai. Ya, silakan apa, Bapak? Sebelum kita ziarah hadiah puji, kita baca salawat nariyah di sini. Bukanya nariyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Muhammad wa ala alihi washabihi wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum yud, minta izin. Apabila ada kesalahan apa yang terhampura, mohon izin juga. Minta ridho. Sampura sundut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah ya. Sudah berapa? Astagfirullah. Oke, kita akan komunikasi dengan makhluk yang sudah ditarik Panglima ke tubuh Agil. Iya. Ayo, Pak Babah. Bapak Amran, kita komunikasi, Babah. Astagfirullah. Oh, harimau. Kuda. Udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Babah sebelah sini, ada aku sini. Rampes. Allah Akbar. Hadiah. Izin silaturahmi, Ki. Ya izin. Kami dari Cibubur, dari Mata Langit di situ, Panglima.
Kalau boleh tahu. Apa yang kau cari? Kami ingin silaturahmi, sekaligus ziarah, sekaligus belajar sejarah, Ki. Pengen mengetahui beliau yang dimakamkan di sini ini tokoh pada zaman dulunya itu seorang apa, supaya kami anak cucunya bisa mengetahui dan meneladani gitu, Ki. Iya, kalau misalkan ada berita yang tidak benar bisa diluruskan lewat mata langit ini. Iya. Aki menjaga tempat ini sudah lama, Ki. Berarti ada 2 sosok ya, harimau dan kuda. Ganti-gantian ya. Yang tadi dilihat oleh Panglima itu Aki bukan? Terima kasih ya. Kalian pasti mengingatnya. Iya benar. Tadi Bapak bilang beliau kalau manggil kita cucu-cucu ya. Masih keturunan kita. Enggak sih, Mas. Apa benar di sini memang masih ada silsilah ini keluarga dengan Aki? Aku hanyalah sang penunggu. Aku hanya menunggu Ki Uyut. Ki Uyut, Ya, Uyut Mas. panggilnya Ki Uyut. Saya Uyut. Tempat inilah tempat mencari saksi. Menjadi saksi. Mereka melantunkan ayat-ayatnya. Kau lihat batu. Batu yang di luar ya? Dua. Oh, iya. Ada. Ada, nanti tunjukin ya, Bah. Batunya besar. Besar. Itu batu apa, Ki? Tempat diletakkannya sebuah kitab suci. Oh, ada ya. Tadi belum lihat aku. Ancalika. Sajadah. Oh iya ya. Berarti benar dulu sini tempat belajar agama ya, Ki? Tempat saling bermusyawarah. Ya, pada bukan. Iya. Tempat saling bertukar pikiran dan tempat untuk meminta sebuah jalan. Pendapat Hmm, antara Banten. yang rapat di sini dulu siapa aja, Ki? Banyak para tokoh-tokoh. Tokohnya itu apa dari sebuah kerajaan atau gimana? Apa Karena beliau pun memperjuangkan pemerintahan, maksudnya memperjuangkan Segalanya. kemerdekaan, Segalanya. perjuangkan agama juga. dan memperjuangkan untuk kemakmuran. Nah, tahun berapa itu kejadiannya, Ki? Soalnya ini informasinya masih simpang siur ya tahunnya. Sudah beratus-ratus tahun. Ratusan tahun ya. Abad ke apa benar abad ke-15? Satu 6. Oh, abad 16. Iya, kalau 1500 sekian tuh berarti udah masuk abad 16 ya. Beliau diperintahkan untuk memperjuangkan wilayah Wilayah Parung diperjuangkan, apakah waktu itu dikuasai oleh pihak lain? untuk memakmurkan Oh, dan menerangi
manusia-manusia kepada jalan yang lebih terang. Dulu belum menganut Islam ya sini ya. Beliau aslinya orang mana? Kalau beliau sendiri nih asli mana Ki? Raden Demang Arya. Bukan dari tanah ini. Oh, pendatang berarti. Iya. Betul. Aslinya mana? Seperti sedang berkomunikasi dengan makhluk lain. Di kami pun sama seperti di alam manusia. Kami pun menyampaikan hal ada izin. Oh gitu. Harus ada izin. Nggak bisa. Betul. Nggak bisa sembarangan Betul, memberi betul. informasi. Betul banget. Nggak salah. Di alam kami pun sangat mematuhi Adab ya. bahwa ada tata krama. Iya ya. Tapi apakah diizinkan kami mengetahui asal-usul beliau? Yang jika tak diizinkan, maka alam manusia pun akan menolaknya. Oh, tadi kan Bapak datang welcome ya kita. Berarti ada izin dari beliau. Menolak. Oh gitu ya. Oh, iya, Emangnya Bapak nggak sembarangan menerima tamu ya? Oh gitu. Nggak sembarangan. Iya ya. Sama kita tadi welcome Bapaknya. Berarti beliaunya juga mengizinkan gitu ya. Banyak. Nggak izin. Penuh perjuangan untuk mencari saat ini Iya, dulunya apa hutan ya? yang berawal dari hutan. Belum sawah. Sebelum sawah. Jadi Habis makmur itu bikin sawah sama ayam. Sebelum masih Pangandaran, Hutan. memakmurkan masyarakat, bergotong royong lah bikin sawah. sawah. Nah, itu bentar gitu. Terus habis sawah Nah, sekarang sawahnya kering lagi kan? di hutan lagi. Jadi pemukiman. Betul ya. Ini berada di pemukiman Tengah sawah. penduduk. Tapi sebelah kiri kanan ada perumahan kan? Ada Orang. karang dulu hutan. Oh iya. Dulu. Sekarang sudah jadi perumahan Ki. Mohon maaf, aku tak bisa berlama-lama Iya, ya. karena akan datang panggilan Tuhan kita yang sama, Azan. dan aku pun harus menyiapkan sesuatu untuk kaumku beribadah. Oh jadi bangsa seperti Aki ini ada apa namanya yang Muslim dan yang taat beribadah sesuai waktu gitu Ki ya? Sama seperti alam, ada manusia yang menyiapkan untuk mereka beribadah. Gitu ya. Maaf kalau boleh tahu namanya Ki siapa Ki? Terakhir nih Ki. Aku terkadang terlihat kuda yang melingkari tempat ini. Terlihat kuda mengelilingi tempat ini. Berarti ada yang melihat ya selain Panglima. Tadi kan Panglima bilang Makanya tadi kaget, tapi kok bisa tahu ya itu orang? Nah itu dia Panglima. Allah Akbar, astagfirullah. Ya udah Ki, makasih Ki. Aki mau nyampain apa nih ke Baba? Banyak Jaga baik-baik Baba katanya. Itu doa yuk. semoga Dan salah alhamdulillah ya. berkahi Amin ya Allah. seperti orang-orang sebelum. Ya berarti Amin. Doakin. Kita Jadi- berkasih panjang umur ya. Doain. jadi direstui oleh Amin. leluhurnya si Baba. Baba mau salim nggak nih sama Aki? Ki boleh salim Ki, Baba mau salim Ki? Boleh Ki? Oh iya. Jangan pernah malu dengan kisah masa lalu. Ya. Ya, oke makasih ya Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ampurasun. Allah. Oke, kita akan lanjut komunikasi dengan makhluk dan Ismi. Bapak, kita pindah ke sana, Bang. Allah. Alhamdulillah. Pindah kemana? Tempatnya sempit ya, aku ke situ deh. Maaf, Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai tuh. Geser sedikit, kayak dia mau nulis sesuatu di lantai. Paru. Paru. Ini sebuah kata Sangskrita. Itu Sangskrita. Artinya apa sih? Artinya adalah lembah. Bila dalam bahasa Sunda kuno artinya air. Tangan Ismi langsung basah. Kita cek. Air. Jadi aliran air karena dia lembah. Dulunya memang lembah ya sini ininya apa? Struktur alamnya gitu. Iya. Ki. Karena dia berada di antara Jakarta, Depok, dan Bogor. Maka kaitannya dengan Jayakarta. Ya. Maka itu sejak dulu bahasanya pun bercampur antara Jakarta dan mendekati Sunda. Ya, antara baca Betawi dan bahasa Sunda. Karena beliau memang dulu-dulunya itu keterkaitannya tapi jauh sekali dengan adanya Majapahit. Kerajaan Majapahit. Dilepas daerah kerajaan Jawa Barat ini Pajajaran. berganti kepada Jayakarta dan Banten. Jadi titisannya sampailah di sini. Semua para raja dulu bersaudara. Oh gitu ya dulu. Makanya dikatakan anak cucu karena kita semua bersaudara. Semua raja-raja itu keterkaitan. Dan dia pada saat itu di pemerintahan Tuan Jan Peterson VOC. Maka beliau pada tahun 16-an. Nah, kebetulan beliau yang menguasai di daerah Paru. Dia menyisir dari Jakarta, Depok, dan Bogor sampailah di tempat ini. Apakah yang memberi nama Parung beliau? Berkaitan dengan Batavia. Benar Batavia itu kan sebelum Jakarta Batavia. Maka kaitannya dengan VOC. Kenapa disebut Ki Demang? Iya. Karena memang dialah yang dipusatkan Baru. untuk pemerintahan warga-warga
ada parum pada Masanya. itu. Bisa dikatakan awal-awalnya dialah yang pertama mendirikan sebuah padepokan di tempat ini. Amin amin. Padepokan pertama di sini. Kenapa? Perang itu tidak hanya butuh senjata. Senjata saja tidak cukup Itu batin. bila tidak disertai kebatinan. Memegang senjata itu tidak mudah, Betul. karena senjata itu berat sekali. Iya ya. Kalau tak punya kekuatan, Batin. dia akan goyang. Goyang. Iya. Kuat Cara enggak ada. dua-duanya fisik dan batin. Jasad Dasar, betul. secara batin dia harus mempunyai keberanian, Amin. Nyali. keyakinan, dan ketepatan dalam membidik musuhnya, Betul. serta keahlian. Apa saja keahliannya, dari sisi pemikiran, Bentar. ketangkasan, Bela diri. serta keimanan, semua harus terukur jadi satu. Ada rasa ya. Dia mempelajari ilmu bela diri. Pencak silat. Nah, Al-Quran mengajarkan setiap umatnya harus mempelajari ilmu bela diri, memanah, Dan berkuda, berenang. berkuda, dan berenang. Maka itu kesempurnaan semua. Kenapa harus mempelajari itu semua? Kenapa Ki? Harus siap di darat dan di air. Oke oke. Kalau bela dirinya dulu apa? Semacam pencak silat gitu atau? Iya, ilmu kanuragan. Alirannya apa, Cimande atau apa? Anu Siti Hati. Tidak ada aliran. Zaman pada dulu nggak saat ada. Oh, belum ada. Itu hanya kelompok saja dari wilayah-wilayah daerah. Betul. Semua ilmu bela diri itu sama, Sama. yaitu ilmu bela diri yang dikemas dengan berbagai macam, yaitu kanuragan yang diisi dari dalam batin sesuai dengan apa yang dia Inginkan. inginkan. Gerakannya seperti apa? Oh tadi yang dipraktekin Baba waktu kita baru datang. Itu kalau cuma ada itu kemariin, makanya Iya iya. ya Semua kemariin itu. sebenarnya sama. Dalam ilmu bela diri itu ada bertahan, ada menyerang. Betul. Kita harus siap bertahan, harus siap menyerang. Tetapi utamakan dulu bertahan. Tahan. Karena hidup itu utamanya harus bisa menahan diri. Jiwa di nafsu. Oh ada filosofinya ya Ki? Benar. Kenapa harus berenang? Agar kita bisa belajar dari air. Tenang hanyutkan. Air itu memang terlihat seperti biasa saja, tetapi tidak ada yang tahu awalnya dari mana, ujungnya di mana. Iya. Kamu terpilih. Dia bisa tenang, dia bisa menghanyutkan. Betul. Terus. Kendaraan berkuda itu, hidup itu butuh Kendaraan. kendaraan. Karena hidup adalah perjalanan. Kalau kita tak punya kendaraan, kita tak akan sampai ke tujuan. Sarana kuda, sarana. Iya iya. Maka kenapa harus kuda putih?
Kenapa Ki? Banyak sekali tokoh-tokoh penting itu kendaraannya kuda putih anak muda, Iya, iya. bukan kuda hitam. Tetapi jangan salah, kuda hitam sering diturunkan di medan perang. Simbol. Kuda putih untuk pertahanan di sebuah benteng. Maka raja tak perlu turun. Dia harus kokoh menjaga kerajaannya Jika sana yang dijaga. agar tidak diperebutkan oleh orang lain. Cukup panglimanya yang mengendarai kuda hitam jantan. Namanya sama Panglima. Itulah beliau banyak mengajarkan tentang hal yang kubicara. Filosofi berarti. Filosofi, strategi. Strategi perang. Maaf nih kalau boleh tahu Aki ini dengan Aki siapa? Saya ini Ki Sukma. Sukma. Jadi Ki Sukma ini apanya Oh iya, cuma Uyut Demang? Saya hanya mengikuti Beliau. perjalanannya saya. Jadi mendampingi ya. Pasti kau pernah mendengar Sukma Jaya. Oh, Sukma Jaya. Sukma Jaya apa yang di Depok itu? Enggak, yang dekat rumah saya di Oh, Bojong ada ya? Indah. Apa betul? Banyak. banyak gitu. Di Depok ada, di sini ada. Kenapa itulah orang hebat akan meninggalkan nama di mana-mana. Harum. Berarti pernah disinggahi. Tempat-tempat yang pernah disinggahi itu. Padahal raganya satu, tetapi jiwanya hidup di Itu di mana-mana. mana-mana harum. Semua mengakui. Iya, kita pernah datang ke Depok tuh. Padahal tidak ada yang tahu ada di mana. Sama seperti waktu kehidupan bangsaku dan bangsa kalian yang tadi masuk ke anak laki-laki itu. Iya, yang Kak Agil. Itu dua sosok ya Ki. Itu memang senang berada di mana ketika manusia yang soleh beribadah, dia mengikutinya. Kenapa? Hanya waktu beribadah saja yang sama. Tetapi waktu kegiatan kehidupan bangsaku dan bangsa kalian berbeda. Oh iya ya. Iya benar. Itulah Kenapa begitu? karena yang namanya ibadah, kewajiban sholat 5 waktu itu tidak ada yang bisa merubahnya. Karena itu ketepatan dari Allah dan Ketetapan. baik dari bangsaku dan bangsa kalian semua sama. Iya. Iya. Kalau kehidupannya kan beda ya. Bangsa gaib malam baru hidup. Iya. Kalau kita kan siang yang Tapi aktivitas. waktu beribadah Sama. semua Sama. 5 waktu. Jadi apa sosok kebiasaan Ki Demang. almarhum Ki Demang dulu yang banyak dicontoh oleh masyarakat dari sosok beliau? Tentang apanya? Karakternya atau kebiasaan baiknya gitu Ki. tentang kepribadiannya. Oh iya. Gimana kepribadiannya Ki? Kearifan. Beliau Dia seorang itu seseorang yang gagah, secara fisik seperti siapa? berkulit tidak putih, tetapi beliau tegas. Waktunya untuk ibadah tidak ada kata nanti. Tepat waktu selalu. Dia marah kalau lalai dalam ibadah. Karena bagi dia, jika manusia lalai panggilan Tuhannya, maka dia adalah salah satu ciri-ciri pengkhianat. Itu perkataannya. Gitu. Sekarang yang menciptakanmu saja dia abaikan, apalagi kita sesama manusia. Itu ciri-cirinya.
sangat menjaga waktu, menghargai waktu. Maka itu pesannya, hati-hati kau. Dia bilang begitu. Utamakan tepat waktu agar kau terlatih menjadi sosok yang bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Iya. Hanya itu boleh nih makam ini tanya dulu. Boleh. Boleh tanya aja. Iya, silakan tanya Bapak. Bukan nih kita haruskan itu tuh makam siap ini Muhammad tuh binasa Sunan Parung. Sunan Parung asli nasaha eta. Sebenarnya dia itu sama dan satu, Betul. Jadi tetapi dengan nama gelar yang berbeda-beda. Kenapa disebut Sunan? Iya, Sunan Parung. Utamakan tentang ibadah, Sama. bukan dari sisi dunia. bukan dia jadi Kenapa dia diangkat menjadi Demak? Karena dia mempunyai ilmu yang cukup luas, bukan hanya dari sisi agama saja, tetapi ilmu, ketepatan, strategi melawan penjajah dia miliki. Ahli strategi. tapi emang namanya itu nih namanya Ki Demang. Nama aslinya. iya nama aslinya. Tidak boleh disebutkan. Oh, Itu nama Ki Demang Raden Arya itu Itu bukan hanya sebuah gelar. asli. gelar. Oh. Gelar. Itu mah pangkat. Tapi beliau masih ada turunan Pajajaran. raja pemimpin. Dari raja mana dulu? Tangerang mungkin. Pendiri kota Tangerang, bukan? Bukan, Hmm. karena tidak ada kaitannya. Kaitannya dengan Jayakarta, Depok, dan Bogor. Nah, aslinya orang mana beliau? Turun dari leluhurnya, dari Majapahit, Oh, Majapahit. Majapahit. Jawa dong berarti. dari Panjalu, dan Ciamis. dari Jayakarta. Semua keterkaitan. Ini kalau yang Ari Widata pernah apa kemarin ini? Arya apa, Pak? Ari Widata Cikundul. Arya Wirata. Ya, Dia juga nih. karena ada yang disebut Arya Lemah Abang, ada yang bilang Arya Wirata Widata Cikundul, Cikundul. karena wilayahnya masih sama. Tapi beliau sendiri yang tidak mau disebutkan, Emang iya. Kenapa Pesannya kok nggak boleh. mau? karena dia tidak mau dituhankan, Oh, iya, iya, iya. Tapi apa benar setiap orang yang karena akan menjadi beban bagi Bagi betul. Iya. beliau kalau namanya dibungkam Iya, iya. di tempat Yang pesan kan gitu. Iya, iya, iya. Nggak dibuka. Apa benar orang ziarah ke sini yang berniat menjadi kepala desa itu semua pada berhasil, Ki? keberhasilan itu Tergantung. bukan karena beliau, tetapi ketekatan, kebulatan dari niat beliaulah yang mempunyai tujuan terhadap pembangunan wilayah ini. Maka karomahnya disampaikan. Tapi kenapa ini desa pada mau ngebangun pameran dan unjuk serangan berjuang? Garing. Itu penting mereka ya. Nggak apa-apa, apa kesempatan PKB curhatnya. Gimana, Ki? Karena begini, berkah itu bukan Amin. hanya dari sebuah bangunan, Betul betul. tetapi dari hubungan persaudaraan itu bagian dari keberkahan. Makanya dulu ini unjuk ya. Kamu tanyain yang soal angin ribut itu waktu kecil. Iya, waktu kecil saya sama almarhum orang tua saya, Bapak Sandun, waktu itu ziarah ke sini. Ketika itu datang angin besar. Nah, abang saya bercerita sebetulnya itu petir menyambar-nyambar, apa betul? Udah lama kejadian. Udah lama waktu kecil.
Sebenarnya itu bukan petir menyambar, tetapi itulah kehidupan bangsa kami yang kau lihat dari pusaran angin itu. Itu adalah sebuah bentuk, karena seyogyanya kami itu bangsa halus yang terkadang seperti awan yang bergumpal lalu membentuk Seperti asap. sesuai dengan apa yang kalian yakini. Jadi hujan. Oh iya, hadir ya. Jadi menghadirkan apa yang kau yakini, bahwa di sini adalah pada saat itu kau berpikir adalah tempat keramat. Iya. Udah rubuh pohonnya dulu Mas. Iya. Rubuh. Nah, ini saya mau nanya, kan waktu itu saya diangkat jadi sekretaris desa ya, sekdes di desa Bojong Indah. Nah, konon katanya kalau kepala desa Bojong Indah itu hidupnya cuma 2 periode, setelah itu meninggal. Itu ada keterkaitannya Mitos nggak? apa bukan gitu? Mitos apa bukan? Apa ada gangguan gaib? Sudah juga? berapa kepala? Nah, Khalifah pada masa Nabi dulu berpesan, bila seseorang menjabat sebagai pemimpin, jangan lebih Ketiga. yang kedua kalinya. oh jangan lebih. Karena apa? Menghindari adanya hawa nafsu di dalam dirinya, yang akhirnya menjadi mudarat bagi dirinya. Tentang kematian, semua makhluk tak punya Kuasa Allah itu ya. Puasa. tetapi Tuhanlah yang punya kuasa. Eyang di sini hanya mengingatkan, jangan berlama-lama menjabat sebagai seorang pemimpin, karena berlama-lama dalam kedudukan tertinggi, maka kedudukan itu akan menjadi sebuah pusaran angin yang kau lihat itu. Menggambarkan itu. Banyak Karena hal balanya. itulah yang terjadi, kau bisa menyaksikan di muka bumi. Nih, menaruh ke patkai pamikat sama ada. Patkai pamikat. Apa itu? Oh, udah. Aku nggak paham bahasa Sunda. Oh, aman. Sebentar, itu kalau yang kepala desa yang meninggal itu berapa yang Iya, sudah jadi setelah korban? 2 periode dia meninggal. Sudah Nah, berapa orang yang sudah meninggal? ada 4 kalau nggak salah, 4 atau 5 gitu. Berturut-turut itu. Iya, nah sakitnya pun sama seperti Amin, amin. Tapi ingat, jangan salahkan kami dan jangan salahkan siapapun tentang sebuah kematian, karena kematian pasti akan datang kepada siapa yang Siapapun. ditujunya. Pasti siang malam. Tidak ada yang bisa menghalangi. Asal kun payakun pasti. Itu saja yang aku ketahui. Yang tidak aku ketahui tidak akan aku sampaikan. Amin. Ulanya laoskan nyai-nyai wais ya teh. Oh. Minta doa nah, dek mulut, minta udah berkah. Tapi rezekinya. saya ada yang penasaran Ki. Tadi Panglima lihat ada sosok perempuan di sana, itu siapa ya Ki? Ya ada nyai di sini. Istrinya. Bukan, memang dia penghuni di sini. Ini jalan ini. Namina Nyai Delima. Dari Magia bukan Oh, Nyai Delima. Ini dari mana? Jauh ya. Ya iya, ada di sini. Ada. Oh, Nyai Ija siapanya Nyai Orang Delima? kemana-mana. siap. Itu Nyai Delima itu apakah seorang putri raja? Tidak. Bukan ya? Orang biasa. Apa pesan buat saya dari tempat ini? Kenapa sesuatu yang meninggalkan bau tak harum itu tertutup? Sesuatu yang meninggalkan bau tak harum. Pasti tertutup. Dan sesuatu yang tertutup itulah yang harus diwaspadai. Apa wan buhur? Lain. Ini dalam pesan untuk anak muda. Oh, Pertama, lidahmu. Kedua, kemaluan. Karena semua itu ketutup. Lidah itu ketutup. Dan disitulah yang Lisan. dia katakan letaknya dosa.
Letaknya petaka sama dengan kemaluan yang kau sebutkan tadi. Waktu bercanda, astagfirullah. Katanya ada tatonya, Ki. Astagfirullah. Tahu dia. Dan letaknya ibadah. Menurut saya ibadah betul. Jadi dua hal ini. Ki, ada pesan buat Incu nih. Apa? Pesan buat Incu Badir nih. Badir. Ada pesan apa? Pesannya adalah lebih khusyuk lagi. Amin. Insya Allah. Biar menjadi sejatinya. Tapi ridho, Aki izin saya. Ridho itu milik Allah, Amin. Berkah. lain milik saya. Minta izin, Bek. Kalau Berkah. Allah meridhoi, semua mengikuti. Tapi bukan kuncian abal-abal kan? Ki. Itu tergantung lidahmu. Beliau kuncen tapi suka bercanda, Ki. Lebih baik begini. Minta. Dia itu biar terlihat bodoh. Oh, padahal pintar. Wah. Ki, jangan buka, Ki. Sama. Jangan. Jangan dibuka, Ki. Karena awalnya orang bodoh dia. Iya benar. Karena dia mau sungguh-sungguh menjadi tahu. Pintar tidak jadi tahu. Tapi beliau mengaku dulunya preman, Ki. Apa iya, Ki? Nah itu kan bodoh. Lebih baik dulu bodoh menjadi baik Betul. daripada dulu baik menjadi Iya. Pak mabok. bodoh. Hati-hati oleh sesuatu yang tertutup. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Akan ingat selalu nasihat. Sesuatu yang tertutup itu yang akan menjadi sesuatu. Kalau apa namanya wejangan buat saya apa kira-kira? Nyai atau Ki? Aki Aki. Sukmajaya. Memandang sesuatu jangan hanya dari kedua matamu, tetapi pandanglah dari secara batinmu. Rendah hati dan kejujuran itu yang utama. Semua akan ikut karena masa depanmu sudah terlihat di hadapanmu. Amin. Anak muda ini, Kenapa? Ada apa dengan Panglima, Ki? karena dia pun tertutup, tetapi ada sesuatu. Biarkan orang lain menganggapmu sepele, Oh, tetapi kau ternyata pelente. Oh. Bapak dia mah. Dikira sepele ternyata perlente. Dikira cupu ternyata suhu. Ya. Jadi kita memulut nih. Iya, lebih baik berdoa begitu. berkah memulut. Insya Allah berkah. Tamu tikidul tikal tuwetan tikulon biar datang hadir. Amin. Asal para Dari anam. segala penjuru datang kepadamu, karena kau bisa menjamu tamumu dengan Amin. baik. Tiap Dan tahun ya. keramahan. Dari dulu itu nggak ada yang terus. Itu saja. Terima kasih Ki kedatangannya. Terima kasih sudah disambut dengan baik. Terima kasih nasihatnya. Datang pergi itulah kehidupan. Iya. Tapi kehidupan tidak pernah ingkar janji. Pasti nyata. Yang ingkar janji adalah yang berada di dalam kehidupan itu. Manusianya berarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berinteraksi dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk dari makam Ki Demang Arya. Raden Arya ini, dan sudah mendapatkan pesan-pesan yang baik. Nah, ini Bapak Amran, apa nih kesan-kesannya setelah menjadi bintang tamu di Mata Langit? Sesanya mudah-mudahan di Mata Langit ke depannya biar lebih berkah, Amin. lebih maju lagi, lebih terbang lagi, Ya. banyak penggemar masyarakatnya. Amin. Itu aja Mata Langit. Amin. Ada settingan nggak kira-kira tadi? Hmm? Ada di buah-buah nggak? Ada settingan? Ada rekayasa nggak tadi tuh? Oh tidak, Tidak. semua Asli ya? asli itu, semua kehendak Allah asli, Amin. tidak ada settingan. Nggak di buah-buah. Berarti ya? Bapak tadi nangis juga bukan settingan, bukan acting. Bukan, enggak. Nah, tadi apa yang membuat tiba-tiba Bapak mengeluarkan air mata itu? Kok tiba-tiba terharu? Apa yang membuat Bapak terharu? Pesan tadi. Terharu terpilih, Masya Allah. itu aja. Itu bangganya gitu. Ya Allah.
Karena tidak mudah orang percaya Betul. gitu sama Sama leluhur ya. leluhur kita, gitu aja. Alhamdulillah, semoga berkah semua anak-anak kita semua ini. Dia benar. Jadi, hari ini Baba sudah bisa berkomunikasi langsung ya dengan leluhur Baba melalui Sudah Teh dari Nasi. ini alhamdulillah Allah membukakan kisah beliau riwayat. Ternyata betul bahwa kita ke depannya lebih banyak ibadah lagi. As-sholatu imaduddin adalah sholat yang agama. Beliau memerintahkan sholat. Ya. Cuma itu aja. Berbakti dan kedua orang tua. Semoga tambah barokah. Amin. Ya. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Ya, makasih Baba. Sama-sama. Nah, ini Mas Munawar apa? Iya. Kesan-kesannya? Terima kasih banyak. Ternyata memang pengalaman yang luar biasa juga. Terusnya jadi sekitaran Parung ini memang satu keturunan gitu dan kita bersaudara semuanya. Tidak ada lainnya. Kesan tentang Mata Langit apa? Selama ini kan nonton di YouTube, nah ini langsung tadi. Luar biasa Asli. dan asli gitu. Tidak ada rekayasa. Tidak ada rekayasa. Tidak ada. Bagus. Dan semoga kedepannya lebih maju lagi. Bagus. Sukses lagi di Mata Langit. Ya, makasih ya, Mbak. Ya. Panglima silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan hari ini. Ya, saya mendapatkan ilmu di tempat ini. Yang saya dengar langsung tadi adalah jaga sesuatu yang tertutup, karena yang tertutup itu memang harus hati-hati gitu ya. Artinya ucapan kita, lidah kita kan tertutup kalau kita nggak lagi bicara gitu ya. Dan memang yang paling bahaya di dalam tubuh ini adalah lidah dan kemaluan kita. Jadi dua hal itu ilmu yang sangat bagus. Artinya kita harus bisa mengendalikan. Itu aja. Iya, nafsu. Ini aslinya terlalu keras, apa cut dulu ya? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa, Mas. selesai. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Lisli, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Salam.